Baik, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Ini kita menyaksikan Bapak-Bapak dari Bapak-Bapak anak calon komunis suci pertama dari stasi Santo Agustinus Lamalaka Bawah. Mereka akan membawakan doa-doa. Mereka ini adalah Bapak-Bapak ini adalah pemimpin doa di rumah. Jadi kita mau dengar apakah pemimpin doa ini tahu betul doa-doa harian. Ya. Pertama, doa tobat 1, 2, 3. Ulang. Kamu diam kan? Baik, ulang lagi. Doa tobat 1, 2, 3. Dan berjanji dengan Allah dan memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat lagi. Baik, saya minta Bapak nama siapa? John. Baik, dengan Bapak John ucapkan sendiri doa tobat. Tidak tahu. Saya mengaku. Tidak tahu juga Romo. Kenapa tidak tahu? Hari Minggu bisa tidak? Tidak tahu Romo, tidak ada sekolah saya. Oh, tidak sekolah. Tidak tahu. Baik, kalau tidak sekolah, hadir di gereja pasti tahu doa. Hadir di KBG pasti tahu doa. Berikut doa hendak berlindung. 1, 2, 3. Bapak ini tidak tahu doa hendak berlindung. Bapak lihat sini. Berikut doa doa malaikat 1, 2, 3. Tidak tahu semua. Berikut 10 perintah Allah. 10 perintah Allah tahu tidak? Tidak tahu juga Romo. Berikut doa cinta. Aku percaya. 1, 2, 3. Baik, berikut doa-doa semua harus tahu. Tes kedua itu semua harus tahu, tidak ada alasan tidak tahu lagi. Sekarang saya mau tanya Bapak-Bapak, kenapa doa di KBG itu Bapak-Bapak banyak tidak hadir? Alasan apa? Mengapa doa di KBG itu Bapak-Bapak umumnya tidak hadir? Yang lebih banyak hadir adalah mama-mama dan anak-anak. Bapak ini kerja capek di rumah. Jujur saya Romo malas akan. Bapak-bapak capek. Iya capek kerja. Mama capek juga tidak? Mama ingin rumah tangga pulang kerja daripada bapak. Mama tuh kerja dari pagi sampai malam. Kalau kita ini boga lagi. Tidak bisa. Kamu harus berjanji, kamu harus tahu bahwa komunitas basis gereja ini adalah cara baru hidup menggereja, di mana berkumpul bapak-bapak, mama-mama dan anak-anak, bukan hanya untuk doa, tetapi untuk membahas semua hal yang terjadi di komunitas basis gereja ini, termasuk
rencana atau program-program keuskupan, paroki, dan stasi. Nah, kamu bisa bayangkan kalau kamu tidak hadir, berarti pertemuan doa itu tidak ada pembahasan tentang ini. Kalau kamu hadir, kamu akan mempengaruhi semua pembicaraan dan rencana kegiatan di komunitas basis gereja ini. Pertama doa, yang kedua membahas semua rencana kehidupan komunitas basis tentang jam belajar anak-anak di sekolah, membahas tentang tata kelola ekonomi keluarga di komunitas basis gereja ini, sharing tentang tata kelola ekonomi keluarga, membahas tentang rencana yang sedang berjalan misalnya di keuskupan kita, tahun ekologi, apa yang perlu kita perhatikan misalnya dengan pantai kita supaya rumput laut bisa memberi hasil yang nyata bagi kita. Ini hal-hal ini perlu dibahas di komunitas basis gereja nih. Kalau bapak-bapak tidak hadir, mama sendiri, kami bisa bayangkan mama doa habis pulang. Berarti agenda pembicaraan tentang pendidikan, tentang penerimaan sakramen, tentang tata kelola ekonomi rumah tangga, tentang orang muda kita, dan segala macam hal yang harus dibahas di komunitas basis gereja tidak jadi dibahas apa-apa karena bapak-bapak tidak hadir. Kamu berjanji atau tidak untuk di masa akan datang ini? Kamu berjanji atau tidak? Jadi kamu di basis itu doa pada hari apa saja di Lamalak bawah? Hah? Iya. Pulang datanya ketua KBG masing-masing. Siap. Iya. Hari Minggu kamu biasa ke gereja tidak? Hari Minggu biasa ke gereja tidak? Jarang-jarang juga. Jujur saja. Iya, tidak boleh lagi. Mulai dengan komunis suci pertama ini, hari Minggu itu ke gereja. Hari Tuhan harus ke gereja. Kalau tidak ke gereja, kamu memelihara kehidupan perkawinan itu melalui apa? Melalui khotbah di gereja, melalui katekese di komunitas basis gereja nih. Ini penting. Katekese terjadi pada waktu apa? Pada waktu masa APP. APP itu bahan disiapkan bulan April, ditulis oleh para imam muda pada bulan September, lalu awal tahun itu dikirim ke proki-proki dan dibahas, dibuat katekese di KBG. Kalau kamu tidak datang, kamu tidak tahu apa-apa. Katekese itu pendidikan keluarga, dan keluarga memelihara kehidupan perkawinan melalui katekese dan melalui khotbah. Jadi dengan penjelasan ini, bapak-bapak berjanji untuk ke KBG. Berjanji tidak? Berjanji. Ulang, berjanji tidak? Berjanji. Ada yang belum omong itu. Saya mau dengar. Berjanji, Romo. Saya mau dengar nih, Bapak Blasi punya anak nih. Berjanji tidak? Berjanji. Saya mau dengar ulang. Berjanji tidak? Berjanji, Bapak beribadat. Kalau tidak berjanji, anak saya tolak, tidak ikut komunis. Berjanji, kalau saya berjanji tapi saya tidak pergi bagaimana? Tidak, berjanji. Namanya berjanji itu harus pergi. Kalau berjanji tidak pergi, itu tidak bisa. Makanya saya tidak. Kalau begitu anak saya tolak, tidak boleh ikut komunis. Ya? Kamu berjanji betul? Tidak, saya mau dengar. Berjanji, harus pergi, harus berjanji. Tidak bisa bahwa kamu tidak berjanji. Saya berjanji. Tidak bisa, tidak. Saya tidak pergi seperti saya membohongi Romo. Tidak bisa, tidak. Sekarang kamu harus berjanji. Berjanji ini saya minta kamu berjanji bahwa kamu harus pergi. Siap. 1, 2, 3. Kamu berjanji tidak? Berjanji. Oke. Kamu sudah ucapkan kata janji ini, berarti harus pergi. Saya omong sekali lagi, harus pergi. Kalau kamu tidak pergi, kamu berurusan dengan Tuhan, bukan dengan saya. Pergi ke KBG, pergi ke gereja. Kalau tidak pergi, kamu berurusan selanjutnya dengan Tuhan. Itu lihat di salib itu, lihat.
Kamu berurusan dengan dia, bukan berurusan dengan saya lagi. Ya, berurusan dengan Tuhan bukan dengan saya ya. Siap, sekali lagi, berjanji tidak? Berjanji. Siap. Siap. Siap, berjanji tidak? Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak ini kita harus ajak untuk bercakap-cakap tentang bagaimana keterlibatan mereka di komunitas basis gereja ini. Ingat, Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk membangun persekutuan, partisipasi, dan misi. Persekutuan di komunitas basis gereja ini melalui doa dan kerja-kerja membangun komunitas basis gereja ini, partisipasi dalam bentuk kehadiran melalui percakapan dialog kita, menjadikan komunitas basis gereja itu komunitas yang hidup. Lalu kalau kita sudah menjadi komunitas basis gereja yang hidup, kita akan bersaksi kepada orang lain, mempengaruhi orang lain untuk berpartisipasi datang ke gereja di komunitas basis gereja ini, terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Ini penting. Jadi sekali lagi, bapak-bapak sudah berjanji ya. Mau tidak mau harus berjanji. Kamu berkah itu kamu berjanji tidak? Janji. Lalu kamu berjanji itu apakah sesudah itu kamu tidak buat? Buat. Kamu harus mendidik anak-anak. Kamu harus mendidik anak-anak, harus menjaga, merawat kebersamaan dalam keluarga, mengusahakan kesejahteraan keluarga. Ini isi dari janji. Jadi kalau kamu janji lalu tidak buat, itu tuh tidak bisa, harus berjanji. Baik. Siap, gerak. Siap. Siap ya? Jadi hari Minggu harus ke gereja sudah ya? Jadi kita walaupun tidak sekolah, dengar baik-baik, walaupun tidak sekolah, tetapi kalau kita selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadat dalam KBG, di situ sebenarnya kita mengambil bagian dalam pendidikan iman. Dan banyak hal kita belajar dari situ. Kamu orang lain pergi gereja, pergi KBG, kamu duduk di rumah saja. Harus pergi. Apa yang lebih pada kamu harus di-sharingkan kepada orang lain. Ini perlu misi. Ini yang bagian dari misi, yaitu perutusan untuk mempengaruhi hidup orang lain dengan keterlibatan kita. Baik, terima kasih untuk bapak-bapak. Saya omong sangat banyak karena bapak-bapak kurang terlibat dalam hidup di komunitas basis gereja ini. Kamu sudah berjanji, pegang janji ini. Kalau tidak, dia di belakang itu akan urus kamu, ya.